Soli dan Solihah. Bertemu lagi dengan Bunda Desta. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat. Bagaimana anak-anak puasanya? Masih lancar sampai hari ini? Semoga anak-anak puasanya full 1 bulan penuh ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk belajar pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak Bunda yang Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Sebelum kita mulai untuk belajar pada hari ini, Bunda Desta ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama Bunda Desta dengan judul lagu Arti Puasa. Anak-anak pasti tahu lagu Arti Puasa. Kita nyanyikan bersama yuk. 1, 2, 3. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan haus dan menjaga perilaku. Allah sangat suka, Allah sangat senang bagi anak puasa diberi pahala dan ditempatkan Allah dalam surga. Bagaimana anak-anak, lagunya mudah bukan? Yuk kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama dengan tempo yang lebih cepat dan lebih semangat. 1, 2, 3. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan haus dan menjaga perilaku. Allah sangat suka, Allah sangat senang bagi anak puasa diberi pahala dan ditempatkan Allah dalam surga. Wah, kelihatannya anak-anak Bunda sudah semangat untuk mulai belajar. Baik anak-anak jangan lupa ya untuk menyiapkan buku tematik tema 9 dan juga alat tulis dan buku tulisnya. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak materi berikut ini. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke materi kita. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9 subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, karya seni rupa. Nah, kita langsung masuk ke materi kita pertama, yaitu persatuan dan kesatuan. Apakah anak-anak Bunda masih ingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman sosial maupun budaya? Keragaman tersebut harus kita sikapi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Jika kita tidak memiliki semangat persatuan dan kesatuan, akan menimbulkan akibat sebagai berikut. Akibat dari perilaku tidak mengutamakan kesatuan dan kesatuan akan muncul di lingkungan keluarga. Salah satunya adalah suasana rumah menjadi tidak tentram, damai, dan aman. Selain di lingkungan keluarga, akibat dari perilaku tidak mengutamakan kesatuan dan persatuan akan muncul di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah kurangnya rasa peduli terhadap teman. Selain di lingkungan sekolah, akibat tersebut akan muncul di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya sikap menghargai dan menghormati, dan kurangnya toleransi dan tenggang rasa antar warga masyarakat. Selain itu, akibat tersebut juga akan muncul di lingkungan bangsa dan negara. Salah satu akibatnya adalah berkurangnya rasa cinta tanah air dan perpecahan antar kelompok dan golongan.
Persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang kuat. Persatuan dan kesatuan sudah ditanamkan oleh para pahlawan sejak dahulu. Saat ini, persatuan dan kesatuan juga harus diterapkan oleh pemimpin bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah usaha pemimpin bangsa dalam menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, meratakan pembangunan ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang keempat, memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Yang kelima, menyelenggarakan festival budaya. Dan yang keenam, menjunjung persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya ikut menerapkan sikap persatuan dan kesatuan yang telah diusahakan oleh para pemimpin bangsa. Namun, masih ada warga masyarakat yang kurang memiliki sikap persatuan dan kesatuan loh anak-anak. Berikut adalah contoh perilaku yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah menolak hasil musyawarah yang tidak sesuai keinginannya, tidak memiliki toleransi dan sikap saling menghormati, dan tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengganggu hak orang lain. Nah, anak-anak harus menghindari perilaku yang tidak menjunjung persatuan dan kesatuan ini ya anak-anak. Nah, hidup rukun adalah perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai antar manusia sehingga tercipta kerukunan. Ciri-ciri hidup rukun, yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua saling menghargai dan menghormati antar manusia, yang ketiga senantiasa membina hubungan baik dengan orang lain, yang keempat mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Itulah ciri-ciri hidup rukun anak-anak. Setelah memahami ciri-ciri hidup rukun, Bunda akan menjelaskan manfaat hidup rukun. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menciptakan hidup yang aman, damai, dan tentram. Dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Selanjutnya adalah akibat tidak menerapkan hidup rukun. Jika kita tidak menerapkan hidup rukun dalam kehidupan kita, akan muncul akibat sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, kehidupan menjadi tidak aman, damai, dan tentram. Yang kedua, rawan terjadi masalah yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Dan yang ketiga, rawan perpecahan dan perselisihan karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti materi kita yang pertama? Baik, kita lanjut ke materi kita yang kedua ya, yaitu karya seni rupa. Karya seni rupa dibagi menjadi dua macam anak-anak, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa hiasan, contohnya lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda pakai yang memiliki nilai fungsi selain memperhatikan unsur keindahan, contohnya rumah adat, senjata tradisional, transportasi tradisional, dan seni kriya. Berikut merupakan ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama merupakan pencerminan dari suatu budaya, merupakan pembeda seni suatu tempat. Diciptakan berdasarkan filosofis dan aktivitas kebudayaan di daerah tersebut, bersifat statis dan terikat dengan pakem-pakem tertentu. Bahan yang digunakan merupakan bahan alam dari daerah tersebut. Motif dan corak memiliki makna tertentu dan dipengaruhi kondisi geografis daerah setempat. Berikutnya adalah fungsi karya seni rupa daerah. Yang pertama, fungsi individu. Fungsi individu sebagai sarana untuk menuangkan perasaan namun tidak terlepas dari adat istiadat. Yang kedua adalah fungsi sosial, adalah sebagai sarana pelengkap kegiatan keagamaan, mengingat suatu peristiwa penting, sarana pembeda antara daerah satu dengan daerah lain, ciri budaya bangsa, sarana pendidikan, komunikasi, dan hiburan. Baik anak-anak, Bunda akan menampilkan contoh seni rupa daerah yang berupa kain tenun dan kain batik. Pasti anak-anak semua sudah pernah memakai kain tenun ataupun kain batik, bukan? Nah, selain kain batik yang anak-anak lihat di slide, kain batik juga ada yang bernama batik jumputan. Dan berikut adalah cara membuat batik jumputan dengan teknik ikat celup.
Ada beberapa teknik yang dilakukan untuk membuat batik jumputan, yaitu teknik lipat ikat dan lipat jelujur. Teknik yang paling sering digunakan yaitu teknik lipat ikat. Selain membatik dengan teknik ikat celup, terdapat beberapa teknik membatik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik canting tulis, yaitu menghalangi masuknya warna dengan menutupinya menggunakan cairan malam melalui alat yang disebut dengan canting. Yang kedua, teknik printing atau teknik cap, yaitu cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat berisi gambar yang agak menonjol. Yang ketiga, teknik coletan, yaitu cara membuat batik dengan cara melukis zat pewarna di atas kain anak-anak. Nah anak-anak, itu tadi materi kita yang kedua, yaitu tentang karya seni rupa. Bagaimana anak-anak paham bukan? Nah ini adalah tugas untuk anak-anak di rumah ya. Silakan anak-anak mengerjakan tugas pada buku tematik tema 9 subtema 3 halaman 145 sampai 146 nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku tematik ya anak-anak. Saya yakin semua anak-anak pasti bisa mengerjakan karena di teladan semua anak itu hebat. Sekian materi untuk hari ini. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, tadi anak-anak sudah menyimak materi kita tentang tematik tema 9 tema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Nah tadi anak-anak sudah menyimak materi yang pertama tentang persatuan dan kesatuan, dan materi yang kedua tentang karya seni rupa daerah. Bagaimana anak-anak? Anak-anak paham bukan? Bunda yakin semua anak-anak pasti paham karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Lalu jaga sholat 5 waktunya, dan semoga puasa kita tahun ini membawa keberkahan. Bunda Desta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.